Halo semuanya, kami mahasiswa dari Universitas Ananta Dharma, Fakultas Ekonomi dengan Prodi Manajemen, kelompok 10 semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas UTS dalam mata kuliah Statistika Inferensial dengan dosen pengampu Ibu Januari Ayu Fridayani SEMM. Kita dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang yang bekerja sama untuk mengerjakan tugas UTS ini, yang terdiri dari Untuk soal pertama, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pilihan mahasiswa setelah lulus bekerja, apakah kerja kantoran atau berwirausaha. Ternyata dari 50 sampel yang diperoleh, 40 orang memilih kerja kantoran dan 10 orang memilih berwirausaha. Pada soal ini kita akan menggunakan uji binomial. Yang pertama, kita ke variabel view, lalu di bagian kolom yang pertama ini kita tulis jenis pekerjaan. Lalu di bagian desimal kita ubah menjadi angka 0. Bagian label kita tulis lagi jenis pekerjaan. Di bagian value kita isi untuk nomor 1 kita isi kantoran, dan untuk nomor 2 kita isi berwirausaha. Kalau udah, kita klik OK. Lalu kita ke bagian data view. Lalu kita ketik angka 1 sampai 40 kali, karena di soal tadi disebutkan bahwa orang yang memilih kerja kantoran itu sebanyak 40. Maka kita tulis angka 1 sampai 40. 40 kali. Nah, jika sudah sampai 40, maka kita ketik angka 2 sampai 10 kali, dari 41 sampai 50. Karena di soal disebutkan bahwa orang yang memilih berwirausaha berjumlah 10 orang. Maka kita tuliskan angka 2 sampai 10 kali. Nah, jika udah, lalu kita ke analyze. Lalu pilih di non-parametric test, lalu legasi dialog. Karena kita memakai uji binomial, maka kita pilih yang binomial. Lalu pindahkan jenis pekerjaan ke sebelah kanan. Jika sudah dipindahkan ke sebelah kanan, pilih Get from Data, lalu pilih OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Yang dimana diinterpretasikan menjadi bahwa uji binomial ini memaparkan kategori mahasiswa setelah lulus akan bekerja kantoran atau berwirausaha. Jumlah masing-masing adalah kantoran sebanyak 40 dan berwirausaha 10. Nilai proporsi uji itu sebanyak 0,50. Proporsi pengamatan untuk kategori kantoran adalah 0,80 dan kategori berwirausaha adalah 0,20. Hasil nilai peluang eksak binomial dua arah atau p-value adalah 0,01.
dan lebih kecil dari 0,05, maka keputusannya adalah HO ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah jumlah mahasiswa setelah lulus akan bekerja kantoran atau berwirausaha adalah berbeda. Untuk soal yang nomor 2, suatu penelitian dilakukan pada 20 orang sampel untuk mengetahui apakah brand ambassador dapat memengaruhi seseorang untuk membeli produk atau tidak. Hasilnya menyatakan bahwa 8 orang membeli karena pengaruh brand ambassador, dan sisanya tidak terpengaruh. Dan untuk soal nomor 2 ini, kita masih menggunakan uji binomial. Pertama, kita variable view, lalu di kolom yang pertama kita tuliskan brand ambassador. Lalu di desimal kita ubah menjadi angka 0, dan di label kita tuliskan pengaruh brand ambassador. Lalu di value kita tulis untuk angka 1, kita isi membeli, dan untuk angka 2 kita tulis tidak membeli. Lalu oke. Lalu kita ke data view dan menuliskan angka 1 sebanyak 8 kali. Karena tadi kita menuliskan bahwa angka 1 itu menyatakan membeli. Dan di soal dituliskan bahwa 8 orang membeli karena pengaruh brand ambassador. Sehingga kita menuliskan angka 1 sampai 8 kali. Lalu sisanya adalah angka 2 sebanyak 12 kali. Karena di soal dituliskan bahwa sampelnya 20 orang. Dan yang membeli itu 8 orang, sisanya tidak membeli. Jadi 20 dikurang 8 itu 12. Sehingga kita menuliskan angka 2 yang menyatakan bahwa tidak membeli, kita tulis sebanyak 12 kali. Nah, jika sudah, kita ke analyze, lalu ke non-parametric test, lalu ke legacy dialog, dan pilih yang binomial. Lalu kita pindahkan ke sebelah kanan, dan pilih yang get from data, dan oke. Maka akan mendapatkan hasil seperti ini, yang dimana dapat diinterpretasikan menjadi bahwa uji binomial memaparkan bahwa kategori sampel yang digunakan ada 2, yaitu membeli produk dan tidak membeli produk. Jumlah masing-masingnya yang membeli itu sebanyak 8 dan yang tidak membeli itu sebanyak 12. Nilai proporsi ujinya sebanyak 0,50. Lalu proporsi pengamatannya untuk kategori yang membeli itu sebanyak 0,40 dan kategori tidak membeli itu sebanyak 0,60. Sehingga mendapatkan total sebanyak 1. Dan hasil nilai peluang eksak binomial 2 arahnya itu adalah 0,503, yang dimana itu lebih besar daripada 0,05. Maka keputusannya adalah HO diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah atau frekuensi brand ambassador yang mempengaruhi seseorang untuk membeli produk dan tidak membeli produk adalah sama. Lalu lanjut ke soal nomor 3, yaitu suatu penelitian diadakan untuk mengetahui media sosial yang paling sering digunakan oleh remaja. Dari 60 sampel didapatkan data 23 orang sering menggunakan Instagram, 22 orang sering menggunakan TikTok,
dan 15 orang sering menggunakan Twitter. Pada soal yang ketiga ini, kita akan menggunakan uji C kuadrat sampel tunggal. Kita masuk ke variable view, lalu kita tulis di kolom yang pertama ini media sosial. Lalu desimal kita ubah menjadi 0 dan di label kita tulis media sosial yang paling sering digunakan. Di value kita tulis yang pertama itu tadi Instagram. Lalu yang kedua kita tulis TikTok. Dan yang ketiga kita tulis Twitter. Lalu oke. Lalu di kolom yang kedua kita tulis jumlah. Lalu kita ubah desimalnya menjadi angka 0. Untuk kolom label dan value-nya kita diamkan dan kita ke data view. Lalu di kolom media sosial yang pertama kita tulis angka 1 karena tadi kita angka 1 menyatakan media sosialnya itu adalah Instagram. Dan yang kedua kita ketik angka 2 yaitu TikTok, dan yang ketiga yaitu Twitter. Lalu untuk yang untuk yang Instagram, kita tulis jumlahnya adalah 23. Yang TikTok adalah 15. Dan yang Twitter, yang TikTok adalah 22. Dan yang Twitter adalah 15. Lalu jika sudah, kita ke data, lalu ke weight cases. Nih. Lalu pindahkan jumlah ke sini. Kita ubah menjadi weight cases by, lalu jumlahnya kita pindahkan. Dan oke. Setelah itu kita ke analyze. Lalu ke non-parametric test. Lalu ke legacy dialog. Dan pilih yang C-square. Lalu kita pindahkan yang media sosial ke sebelah kanan. Lalu kita pilih yang get from data dan oke. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Dan dapat diinterpretasikan menjadi bahwa pada bagian tes statistik didapatkan informasi nilai bahwa C kuadrat itu 1900 dan tampak pula bahwa tidak ada sel dengan nilai harapan
kurang dari 5. P-value-nya sejumlah 0,387, yang dimana lebih besar dari 0,05. Maka HO diterima dan HA ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa peminatan remaja terhadap aplikasi yang paling sering digunakan adalah sama. Untuk soal yang nomor 4, yaitu sebuah kedai kopi ingin mengetahui varian rasa kopi yang digemari konsumennya. Data diperoleh sebanyak 150 responden dengan perincian 60 orang menyukai Americano, 50 orang menyukai cappuccino, dan 40 menyukai hazelnut latte. Di soal nomor 4 ini kita masih menggunakan uji C kuadrat sampel tunggal. Yang pertama kita ke variable view, lalu di sini kita tuliskan varian rasa kopi. Lalu desimal kita ubah menjadi angka 0. Di label kita tuliskan varian rasa kopi yang digemari. Lalu di value kita tuliskan untuk nomor 1 kita tulis Americano. Nomor 2 kita tulis cappuccino. Dan nomor 3 kita tulis hazelnut latte. Dan oke. Di kolom yang kedua kita tuliskan jumlah. Dan ubah desimal menjadi angka 0. Dan untuk label dan value kita kosongkan. Lalu kita ke data view. Untuk kolom yang pertama, kita tuliskan angka 1 sebagai Americano, lalu 2 untuk cappuccino, dan 3 hazelnut latte. Jumlah yang menyukai Americano sebanyak 60, untuk cappuccino 50, dan untuk hazelnut latte 40. Lalu kita ke bagian data, lalu ke weight cases, dan pilih yang weight cases by, lalu pindahkan jumlah ke frekuensi variabel, lalu pilih OK, dan kita ke analyze, pilih run parametric test, lalu ke legacy dialog, dan ke chi-square. Pindahkan varian rasa kopi ke test variable list, pilih yang get from data, dan OK. Maka akan mendapatkan hasil seperti ini, di mana dapat diinterpretasikan menjadi pada bagian frekuensi ini memuat informasi nilai pengamatan atau observe merupakan hasil data mentah yang diperoleh peneliti, yang dimana Americano sebanyak 60, cappuccino 50, dan hazelnut latte 40. Yang totalnya adalah 150. Lalu, informasi nilai harapan atau expect, yaitu jumlah rata-rata dengan nilai sama besar untuk masing-masing pilihan, di mana semuanya berjumlah 50. Dan
sisaan untuk masing-masing varian rasa kopi yang dipilih konsumen. Americano sebanyak 10, cappuccino 0, dan hazelnut latte sebanyak minus 10. Lalu pada bagian tes statistik, didapatkan informasi nilai C kuadrat itu sejumlah 4000. Lalu DF-nya yaitu 2, sehingga tidak ada sel dengan nilai harapan kurang dari 5. Lalu p-value yang didapatkan sebanyak 0,135, yang dimana lebih besar dari 0,05. Maka HO diterima dan HA ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa varian rasa kopi yang digemari konsumen dari kedai kopi tersebut adalah sama. Lanjut ke soal nomor 5, yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui posisi duduk pada mahasiswa dan mahasiswi, apakah secara random atau tidak. Berikut posisi duduknya, yaitu L, 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 P, L, P, L, P, L, L, P, P, L, L, P, 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 L, P, P. Yang dimana mahasiswa ini berjumlah 25. Yang L menyatakan adalah laki-laki dan P adalah perempuan. Untuk soal nomor 5 ini, kita menggunakan uji run. Yang pertama, kita ke variable view. Lalu di sini kita tuliskan mahasiswa. Di kolom pertama kita tuliskan mahasiswa. Lalu di bagian desimal kita ubah menjadi 0. Dan di labelnya kita tulis mahasiswa. Di value-nya kita kosongkan. Di kolom yang kedua kita tuliskan JK. Lalu yang desimal kita ubah menjadi angka 0. Dan di label kita tuliskan jenis kelamin. Di value-nya kita isi untuk yang angka 1, yaitu laki-laki, dan angka 2 adalah perempuan. Setelah itu, kita klik OK. Lalu kita ke data view. Untuk yang di mahasiswa, kita tuliskan jumlah mahasiswanya 1 sampai 25. Nah, kita sudah untuk bagian yang JK, kita tuliskan sesuai dengan soal, yaitu yang pertama laki-laki. Kita tuliskan angka 1, karena tadi kita menyatakan angka 1 adalah laki-laki dan angka 2 adalah perempuan. Laki-laki, 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 perempuan, laki-laki lagi, lalu perempuan, laki-laki, perempuan, perempuan, laki, perempuan.
Jika sudah menuliskan sampai 25, maka kita ke analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy, dialog. Karena kita memakai ujian, maka kita pilih yang run. Lalu pindahkan jenis kelamin ke sebelah kanan. Lalu kita pilih yang man. Setelah itu, kita ke option, lalu pilih yang deskriptif, dan continue. Lalu, oke. Maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Dan dapat diinterpretasikan menjadi bahwa test value yang didapatkan itu sebanyak 1,60 yang menunjukkan nilai Mayan Group dan merupakan nilai yang digunakan sebagai cut point. Lalu nilai cases lebih kecil daripada test value itu sebanyak 10 yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Lalu cases lebih besar sama dengan test value yaitu 15 yang menunjukkan jenis kelamin perempuan. Lalu total cases yang didapatkan adalah 25. Yaitu jumlah banyaknya mahasiswa yang dijadikan sampel. Lalu number of runs yang didapatkan sejumlah 12 yang menunjukkan bahwa banyaknya runs itu adalah 12. Lalu nilai Z yang didapatkan adalah minus 0,213. Dan nilai asim site-nya itu 0,831 yang menunjukkan banyaknya probabilitas signifikansi. Dan dapat disimpulkan bahwa nilai asim site ini lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, HA ditolak, yang berarti bahwa posisi duduk mahasiswa berdasarkan jenis kelamin bersifat random atau acak. Soal nomor 6. Seorang mahasiswa ingin mengetahui random atau tidaknya jawaban ya dan tidak pada pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa di kelas. Data yang didapat yaitu YYYTT, TTTTT, YYYYY, YYYTT, TTYYY, TTTTT, YYYYY, dan YYYTT. Pada soal nomor 6 ini kita akan menggunakan ujian. Kita masuk ke variabel view-nya, kemudian pada nomor 1 kita dapat tulis mahasiswa. Kemudian pada nomor 2 dapat kita tulis jawaban. Untuk desimalnya kita nolkan semua. Untuk labelnya di sini tulis aja mahasiswa, dan yang bagian ini jawaban ya dan tidak. Value-nya yang mahasiswanya tidak ada. Sedangkan untuk yang jawabannya ada 2. Yang pertama itu ya, dan yang kedua itu tidak. Lalu untuk measure-nya kita pilih ordinal dua-duanya. Setelah selesai di variable view, kita masuk ke data view.
Data view-nya ini kita ambil dari Excel yang telah tersedia. Ini kita copy, kemudian paste. Setelah memasukkan data-datanya, kita pilih Analyze, lalu pilih yang non-parametric test, kemudian pilih legacy dialog, lalu pilih Run. Pada kolom tes variable list, itu kita masukkan yang jawaban. Lalu kita pilih min, kemudian pada option kita pilih deskriptif, kemudian continue. Setelah selesai, klik OK. Lalu akan keluar hasil output dari data-data tadi. Di sini pada test value itu sama dengan 1,45. Yang mana 1,45 ini menunjukkan nilai min group yang ini, dan merupakan nilai yang digunakan sebagai cut point, yaitu 1,45. Kemudian chases-nya lebih kecil dari test value, yaitu sebesar 22, menunjukkan bahwa jawabannya pada pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa di kelas sebanyak 22. Kemudian pada bagian chases lebih besar atau sama dengan test value itu sebanyak 18, menunjukkan bahwa jawaban tidak pada pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa di kelas sebanyak 18. Lalu untuk total chess-nya itu ada 40, menunjukkan banyaknya mahasiswa yang dijadikan sampel, yaitu 40 orang. Lalu pada bagian number of run itu sebanyak 8, menunjukkan banyaknya run sebanyak 8. Lalu untuk Z-nya itu ada sebanyak min 3,981 yang menunjukkan nilai Z yaitu sebesar min 3,981. Lalu untuk nilai signifikasinya itu sebesar 0,001, menunjukkan besarnya probabilitas signifikasi sebesar 0,001. Jadi kesimpulan dari hasil output tersebut yaitu nilai signifikasinya yaitu 0,001 itu lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Yang berarti bahwa jawaban ya dan tidak berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa tidak bersifat random atau acak. Soal nomor 7, pusat pembelajaran di suatu universitas ingin mengetahui minat dosen dalam penggunaan e-learning sebelum dan sesudah pelatihan. Kode 1, dosen berminat menggunakan e-learning. Kode 0, dosen tidak berminat menggunakan e-learning. Data disebarkan pada 50 dosen. Pada soal nomor 7 ini kita akan menggunakan uji Chi-Quadrat MC-NIMARK. Kita masuk pada variabel view-nya, kemudian pada bagian nama yang pertama kita tulis sebelum, lalu yang kedua sesudah. Untuk desimalnya kita nolkan semua.
Sedangkan untuk labelnya kita bisa tulis sebelum pelatihan, kemudian yang di bawahnya sesudah pelatihan. Kemudian untuk value-nya tadi ada dua kode. Yang pertama itu kode 0. Kode 0 itu tidak berminat. Kemudian kode yang berikutnya itu kode 1 yang berminat. Yang di bawahnya juga sama, kode 0 itu tidak berminat. Kemudian kode 1 itu berminat. Oke. Lalu untuk measure-nya kita kasih nominal dua-duanya. Setelah selesai di variable view, kita masuk ke data view. Nah, pada kolom sebelum dan sesudahnya ini kita akan masukkan datanya yang telah kita siapkan dari Excel. Jadi kita tinggal copy paste. Ini kita salin. Kemudian kita paste. Nah, setelah terisi semua, kita klik Analyze, kemudian pilih yang non-parametric test, lalu Legacy Dialog, kemudian pilih yang to relate sample. Nah, pada kolom test pairs ini kita masukkan yang sebelum dan sesudahnya. Kemudian karena pada soal ini kita menggunakan uji C².MCNIMART, maka yang dipilih yaitu yang MCNIMART. Kemudian klik OK. Nah, ini merupakan hasil output dari data yang telah kita berikan tadi. Pada tabel cross-tab tersebut menunjukkan minat dosen dalam penggunaan e-learning sebelum dan sesudah pelatihan. Di sini sel yang menjadi perhatian adalah baris 1 kolom kedua dan baris 2 kolom ke-1. Pada baris pertama kolom kedua itu bernilai 16. Ini menunjukkan perubahan dosen yang sebelum pelatihan berminat menggunakan e-learning berubah menjadi setelah pelatihan tidak berminat menggunakan e-learning ada 16 dosen. Kemudian yang pada bagian baris kedua kolom pertama itu bernilai 6, yang mana hal ini berarti jumlah dosen yang sebelum pelatihan berminat menggunakan e-learning dan setelah pelatihan menjadi tidak berminat menggunakan e-learning sebanyak 6 dosen. Nah, kemudian pada yang tabel statis ini menunjukkan analisis hipotesis dari penelitian tersebut. Pada nilai signifikasinya itu bernilai 0,052, yang mana nilai tersebut itu lebih besar dari 0,05, yang berarti HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya berarti bahwa tidak terdapat perbedaan minat menggunakan e-learning sebelum dan sesudah pelatihan penggunaan e-learning.
Soal nomor 8. Sebuah perusahaan ingin mengetahui perbedaan mengenai pemberian hukuman dalam mendisiplinkan karyawan yang dilakukan pada 10 divisinya dengan tujuan agar karyawan datang tepat waktu dan tidak terlambat masuk kelas. Pada soal nomor 8 ini kita akan menggunakan uji tanda. Kita masuk ke variabel view, kemudian pada nomor 1 dapat kita tulis sebelum, kemudian yang kedua itu setelah. Untuk bagian desimalnya kita kasih 0, dan untuk labelnya dapat kita tulis sebelum diberi hukuman. Lalu yang di bawahnya setelah diberi hukuman. Untuk value-nya tidak ada, dan untuk measure-nya kita pakai yang ordinal. Setelah selesai di variable view, kita masuk ke data view. Di sini datanya kami mengambilnya dari Excel. Yang telah tersedia, ini kita copy. Kemudian kita tempel. Nah, setelah selesai kita pilih Analyze, kemudian pilih yang Non-Parametric Test, kemudian pilih Legacy, lalu pilih Tool, Build Sample. Nah, pada bagian ini, yang di kolom test pairs ini kita masukkan dua-duanya, sebelum dan setelah. Kemudian kita pilih option, kemudian pilih descriptive, lalu klik continue. Karena pada soal nomor 8 ini kita menggunakan uji tanda, maka yang dipilih yaitu klik OK. Nah, ini merupakan hasil output dari data-data tersebut. Berdasarkan tabel output statistik deskriptif yang ada di sini, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata karyawan mengenai pemberian hukuman dalam mendisiplinkan karyawan agar datang tepat waktu sebelum dihukum adalah sebanyak 6,40 dan sesudah dihukum adalah 3,90. Kemudian pada tabel output frequency, nilai dengan tanda negatif sebanyak 8, yang mana nilai ini yaitu nilai sesudah dihukum menurun dibandingkan nilai sebelum dihukum. Sedangkan yang positifnya itu sebanyak 2, yaitu 2 ini nilai sesudah dihukum naik dibandingkan nilai sebelum dihukum tadi. Lalu untuk case-nya itu tidak ada atau 0. Pada tabel output tes statistik diperoleh nilai signifikasinya 0,109, di mana 0,109 ini lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa tidak terdapat perbedaan mengenai pemberian hukuman dalam mendisiplinkan karyawan baik sebelum maupun sesudah dihukum.
Soal nomor 9. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan kinerja karyawan sebelum dan sesudah pemberian fasilitas lengkap di kantor. Pada soal nomor 9 ini kita akan menggunakan uji tanda Wilcoxon. Kita masuk ke variable view-nya. Untuk yang pertama, dapat kita tulis sebelum, kemudian yang kedua setelah. Untuk bagian desimalnya kita kasih 0. Untuk bagian labelnya dapat kita tulis sebelum pemberian fasilitas. Kemudian yang keduanya setelah pemberian fasilitas. Lalu untuk value-nya tidak ada. Untuk measure-nya itu kita pakai yang ordinal. Setelah selesai kita masuk ke data view. Lalu kita masukkan data yang telah disediakan di Excel ini. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke SPSS-nya. Setelah selesai kita pilih Analyze, kemudian pilih yang non-parametric test, kemudian frequency dialog, lalu pilih yang to real sample. Nah, untuk bagian kolom tes Pairis ini kita masukkan semuanya yang sebelum dan setelah pemberian fasilitas. Kemudian kita pilih option, klik descriptive, continue. Lalu karena kita menggunakan uji tanda Wilcoxon, jadi kita klik yang Wilcoxon. Kemudian OK. Nah, ini data output, hasil data output tadi. Dari uraian tersebut terlihat bahwa dari 10 pengamatan ada 2 data mempunyai beda negatif. 2 data mempunyai beda negatif dan 8 data bernilai positif. Lalu pada bagian TS itu tidak ada atau 0. Dalam uji Wilcoxon yang dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil. Dalam contoh ini diambil beda negatif yaitu 15,50. Terlihat pada kolom signifikasinya untuk diuji dua sisi adalah 0,219. Karena dalam contoh adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,219 dibagi 2 yaitu menjadi 0,1095. Jadi kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan kinerja karyawan sebelum dan sesudah pemberian fasilitas lengkap di kantor. Soal nomor 10, seorang manajer ingin mengetahui kemampuan karyawan barunya melalui hasil tes berdasarkan asal daerah. Dibentuklah 2 kelompok karyawan baru yang berasal dari Yogyakarta dan luar Yogyakarta. Pada soal nomor 10 ini kita akan menggunakan uji Mann-Whitney. Kita masuk ke variable view-nya. Untuk yang pertama kita tulis hasil HT atau hasil tes, kemudian yang di bawahnya asal. Untuk bagian desimal itu kita kasih 0. Untuk bagian label HT kita tulis hasil
tes. Lalu bagian asal kita bisa tulis asal daerah. Bagian value 1 Yogyakarta, kedua luar Yogyakarta. Klik OK, dan untuk measure-nya kita pilih ordinal. Setelah selesai, kita masuk ke data view. Kemudian kita masukkan data pada Excel yang telah tersedia. Ini untuk hasil tesnya. Hasil tesnya kita masukkan ke HT. Kemudian untuk bagian asalnya kita pakai yang kode. Ini kita copy, lalu masukkan ke asal. Nah, setelah selesai kita pilih analyze, kemudian pilih yang non-parametric test, lalu pilih legacy dialog, kemudian kita pilih yang two independent sample. Nah, pada bagian tes variable list, itu kita masukkan yang hasil tes. Kemudian pada grouping variable kita masukkan yang asal, kemudian kita klik define group, group 1 kita tulis 1, kemudian group 2 kita tulis 2. Kemudian klik continue. Pilih option, klik descriptive, lalu continue. Kemudian pilih main with new, lalu setelah selesai kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil outputnya. Pada tabel deskriptif statistik, nampak bahwa rata-rata hasil tes karyawan adalah sebesar 80,57 dengan hasil tes tertinggi pada nilai maksimum 94. Kemudian pada tabel rank mengidentifikasikan tes karyawan yang berasal dari Yogyakarta sebanyak 15 orang dan yang berasal dari luar Yogyakarta itu juga sebanyak 15 orang. Lalu untuk tes statistik ini menunjukkan bahwa hasil signifikasinya itu sebesar 0,917, yang berarti 0,917 ini lebih besar dari 0,05. Maka HO diterima dan HA ditolak. Kemudian dari hasil-hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan hasil tes karyawan baru yang berasal dari Yogyakarta maupun yang berasal dari luar Yogyakarta. Oke, pada kali ini kita akan membahas nomor 11, yaitu tentang uji koran, yang dimana kita akan menguji keyakinan diri mahasiswa dari mulai semester 1 sampai dengan semester 4 terhadap peningkatan IPK. Nah, untuk kode 1 yaitu yakin, dan untuk kode 0 yaitu tidak yakin. Nah, untuk memulai langkah-langkahnya yaitu ke variable view, lalu kita masukkan di sini
Yang pertama di sini semester 1, ini semester 2, lalu di sini semester ya, sini semester, lalu di sini semester 3, lalu di sini semester. Nah, untuk supaya lebih mudah kita desimal jadikan nol. Untuk measure-nya kita jadikan nominal. Lalu kita beralih ke data view. Di sini sudah tertera 4 kolom yang akan kita masukkan ke data yang telah saya masukkan ke Excel. Jadi kita tinggal copy datanya seperti ini. Oke, sudah saya copy, lalu pergi ke analyze, lalu ke non-parametric test, lalu ke legacy dialog, ke key related sample, lalu kita masukkan semua semester ini ke dalam test variable. 2, 3, dan 4. Nah, lalu pada kolom test type kita ubah dari Friedman ke coherence Q karena kita akan ngetes uji coherence. Lalu sudah dapat hasil dari tes uji coherence-nya, dan untuk interpretasi outputnya yaitu yang pertama, berdasarkan tabel frekuensi didapatkan data sebagai berikut. Pada semester 1, jumlah mahasiswa yang yakin sebanyak 3 mahasiswa, sedangkan yang tidak yakin sebanyak 7 mahasiswa. Nah, untuk semester 2, jumlah mahasiswa yang yakin sebanyak 4 dan yang tidak yakin sebanyak 6. Untuk semester 3, itu yang tidak mahasiswa yang tidak yakin itu sebanyak ada 5 dan yang yakin ada sebanyak 5 juga. Nah, untuk semester 4, yang yakin ada berjumlah 6 dan yang tidak yakin berjumlah 4. Nah, berdasarkan tabel statistik, itu kita dapatkan yang pertama adalah jumlah sampel sebanyak 10 dan nilai hitung untuk key coherence sebesar 2,143. Untuk nilai DF itu sebesar 3 dan nilai asim sig sebesar 0,553, yang dimana nilai 0,543 itu lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Nah, untuk kesimpulannya, terdapat perbedaan keyakinan diri mahasiswa dari mulai semester 1 sampai semester 4 terhadap peningkatan IPK. Oke, yang kedua kita akan menguji untuk dengan metode Friedman untuk nomor ke-12. Nah, di nomor 12 ini kita menguji tentang perusahaan yang ingin tahu kepuasan karyawan terhadap perusahaan sejak 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan 5 tahun ketiga. Nah, untuk pertama-tama kita masuk ke review dan tulis di kolom name itu 5 tahun. Lalu 5, lalu sini 5. Nah, di sinilah kita buat nol saja supaya lebih mudah. Lalu selanjutnya kita ubah measure-nya dalam ordinal. Lalu kita kembali ke data view dan masukkan data-data yang sudah kita peroleh. Data sudah kita masukkan, lalu ke klik analyze, lalu non parametric test, lalu legasi, lalu ke key related sample. Nah, selanjutnya kita masukkan semua yang tahun-tahun ini ke dalam test variable.
Lalu kita pilih fragment di sini, test type-nya. Lalu kita pencet oke. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Untuk interpretasi hasil, itu yang pertama adalah pada tabel yang didapatkan data rata-rata skor setiap tahunnya. Namun bukan nilai yang sebenarnya karena sudah dilakukan ranking terhadap data aktualnya. Pada tahun 0 sampai 5 tahun rata-rata skornya adalah 2,40. Lalu kemudian sedikit turun pada tahun 5 sampai 10 yaitu nilai rata-ratanya sebesar 2,30 dan semakin turun lagi di tahun 10 sampai 15 yaitu sebesar 1,30. Lalu yang kedua pada tabel statistik diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah responden sebanyak 10, lalu yang kedua nilai hitung Q-square sebanyak 7,400, lalu nilai DF sebesar 2, lalu yang keempat nilai asymmetric sebesar 0,025 lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, kesimpulannya terdapat perbedaan tingkat kepuasan karyawan terhadap perusahaan sejak 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan 5 tahun ketiga. Nah, lalu kita akan masuk kepada nomor 13, yaitu uji skala Wallis. Nah, untuk nomor 13 itu kita akan menguji yaitu uji skala Wallis. Ya, nah sekarang kita akan menguji tentang manajer ingin mengetahui apakah ada perbedaan tingkat penjualan sales dengan menggunakan metode A, metode B, dan metode C. Penelitian dilakukan terhadap 3 kelompok sampel dengan masing-masing bermuatan 10 sales. Nah, di sini yang langkah pertama kita masukkan variable view, lalu di kolom eh, pertama kita masukkan kelompok, lalu yang kedua kita masukkan hasil, lalu desimal kita nolkan saja. Lalu pada measure-nya yang pertama kita masukkan nominal, yang kedua kita masukkan scale, lalu kita masukkan ke data view, lalu kita masuk bukan. Lalu ya setelah itu kita masukkan value di sini. Yang pertama itu metode A, yang kedua metode B, tiga adalah metode C. Nah, lalu data view kita masukkan. Karena tadi setiap kelompok, setiap metode itu ada 10 responden, maka kita tulis di sini angka 1 sampai pada nomor 10. Lalu seterusnya pada 11 sampai 20 kita masukkan nomor 2. Lalu kepada 21 sampai 30 kita masukkan metode C. Nah, untuk hasilnya kita masukkan dari data yang telah kita peroleh. Nah, lalu kita masukkan analyze, terus non-parametric test dan legacy dialog, lalu ke K independent sample. Nah, di sini kita masukkan hasil pada test variable list, lalu grouping variabelnya itu yang kelompok. Lalu kita klik given range, kita ketik 1 dan 3. Kenapa 1 dan 3? Karena metodenya itu ada 3, maka minimumnya 1 dan maksimumnya 3. Lalu kita klik ke option, lalu kita
centang tanda deskriptif ini, lalu kita centang juga exclude case test by test, lalu kita oke. Nah, setelah muncul hasilnya, saya akan membacakan interpretasi hasilnya dan terus interpretasi hasil yang pertama adalah pada tabel deskriptif statistik diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah responden sebanyak 30 dan yang kedua adalah nilai rata-rata keseluruhan adalah 20,20. Lalu nilai tertinggi yaitu 30 dan nilai terendah yaitu 10. Nah, untuk pada table rank diperoleh hasil kelompok metode A berjumlah 10 responden dengan rata-rata standard ranking sebesar 13,95. Lalu untuk yang kedua kelompok metode B berjumlah 10 responden dengan rata-rata standard ranking sebesar 18,65. Lalu pada kelompok Lalu yang ketiga pada kelompok metode C berjumlah 10 responden dengan rata-rata standard ranking sebesar 13,90. Nah, untuk pada tabel uji statistik diperoleh hasil yang pertama nilai Hitu Kruskal Wallis sebesar 1,935. Lalu nilai DF sebesar 2 dan nilai Asim Sik sebesar 0,380. Yang dimana 0,380 itu lebih besar daripada 0,5. Maka HO diterima dan HA ditolak. Maka kesimpulannya adalah bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat penjualan sales dengan metode A, metode B, dan metode C. Nah, untuk yang nomor 14 itu kita akan menguji korelasi ranking eksperimen, yaitu kita akan menguji penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara komitmen organisasi dengan kepuasan karyawan. Penelitian melibatkan 15 karyawan sebagai sampel. Skor menggunakan skala 1 sampai 10. Lalu kita masuk ke variable view di sini. Nah, kita masukkan yang pertama itu komitmen organisasi. Yang kedua itu ada kepuasan karyawan. Lalu pada desimal kita nolkan saja. Dan lalu kita lanjut ke label, kita tulis di sini. Sama, yaitu komitmen organisasi. Yang kedua adalah kepuasan karyawan. Nah, sebenarnya untuk nama ini kita bisa tulis komitmen saja dan kepuasan saja. Nah, jadi tidak perlu ada organisasi dan karyawan di sini. Nah, saya akan coba untuk menghapus organisasi dan karyawan. Jadi yang tersisa hanya komitmen dan kepuasan saja. Nah, kenapa? Karena di label kita sudah menuliskan bahwa komitmen itu ya komitmen organisasi dan yang kepuasan itu adalah kepuasan karyawan. Lalu lanjut untuk kita ke data view. Kita langsung lanjut ke data view. Karena tidak ada lagi yang bisa diubah. Nah, kita dapat di sini, kita tuliskan, kita masukkan data yang telah kita peroleh tadi. Setelah kita masukkan datanya, lalu kita klik analyze, correlate, lalu ke bivariate. Lalu kita masukkan
dua-duanya, yaitu komitmen ke organisasi dan kepuasan karyawan kepada variabel. Lalu kita ubah correlation coefficient-nya ke Spearman. Lalu test of significance-nya kita ubah ke two-tail dan kita menggunakan flex significant correlation. Lalu kita pencet OK. Nah, telah muncul tabel seperti ini. Dan saya akan menjabarkan hasilnya. Nah, untuk uji korelasi ranking Spearman itu kalau misalkan R-nya itu 0, itu berarti tidak ada korelasi antara dua variabel. Nah, misalnya 0 lebih kecil daripada R dan R itu lebih kecil daripada 0,025, maka korelasi antara dua variabel sangat lemah. Nah, untuk yang ketiga, 0,25 itu lebih kecil daripada R dan R itu lebih kecil daripada 0,50, maka korelasi antara dua variabel cukup. Nanti yang keempat itu 0,50 itu lebih kecil daripada R dan R lebih kecil daripada 0,75, maka korelasi antara dua variabel kuat. Nah, untuk 0,7 yang kelima, untuk 0,75 itu lebih kecil daripada R dan R lebih kecil daripada 0,99, maka korelasi antara dua variabel sangat kuat. Nah, misalkan yang keenam adalah R sama dengan 1, maka korelasi antara dua variabel sangat, ya, korelasi antara dua variabel sempurna. Nah, menentukan formula hipotesis HO tidak terdapat korelasi antara peringkat komitmen organisasi dengan peringkat kepuasan karyawan, dan HA terdapat korelasi antara peringkat komitmen organisasi dengan peringkat kepuasan karyawan. Untuk pengambilan keputusan, jika A itu lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Jika A itu lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Untuk interpretasi hasil, yaitu yang pertama, nilai koefisien korelasi berada pada level 0,055 dan hasilnya negatif. Nah, untuk yang kedua, nilai signifikansi berada pada level 0,80, yang dimana nilai 0,80 itu lebih besar daripada 0,05. Maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, komitmen organisasi dan kepuasan karyawan memiliki korelasi yang negatif dan sangat lemah. Jadi dikarenakan R sama dengan 0,055. Dan yang kedua, tidak terdapat korelasi antara peringkat komitmen organisasi dengan peringkat kepuasan karyawan. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke nomor 15, yaitu uji korelasi kendal tahu. Manajer perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat korelasi positif dan signifikan antara promosi dengan minat beli konsumen karyawan. Sampel yang menggunakan sebanyak 15 konsumen dan skor menggunakan rentang 1-10. Lalu untuk kolom pertama di nama itu kita masukkan promosi. Yang kedua kita masukkan minat beli konsumen. Minat beli konsumen. Lalu kita nolkan saja desimalnya. Lalu kita ubah di sini menjadi scale. Lalu kita masuk ke data view, lalu kita masukkan data yang telah kita peroleh. Lalu kita masuk ke analyze, lalu ke correlate, lalu ke bivariate. Lalu kita masukkan promosi ke dalam variabel dan minat beli konsumen ke dalam variabel. Lalu untuk correlation coefficient-nya kita pilih Kendall-Stau. Lalu untuk test of significance-nya kita pilih one tail dan kita centang untuk flex signifikan correlation-nya. Lalu kita dapatkan hasil yang seperti ini. Nah, untuk interpretasi outputnya yaitu nomor 1, jumlah responden sebanyak 15. Lalu yang kedua, nilai koefisien korelasi berada pada level 0,699 dan positif. Lalu untuk yang keempat, nilai signifikansi berada pada level lebih
ke level 0,002 yang dimana itu lebih kecil daripada 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, kesimpulannya yaitu yang pertama, promosi dan minat beli konsumen memiliki korelasi yang positif dan kuat dikarenakan yaitu sebesar 0,699. Nah, yang kedua, terdapat korelasi antara peningkat promosi dengan minat beli konsumen. Nah, sudah sekian itu presentasi dari saya. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.